mukjizat, salam keajaiban. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, diberkati Tuhan, amin. Baik, kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini. Dan kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami dapat datang ke tempat ini untuk beribadah ya Tuhan. Ini adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami juga bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat berkat, rahmat, anugerah yang sudah melimpah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat setiap kesehatan yang sudah kami miliki ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah ini, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, beri hikmat kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya, sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tuhan bawa tibakan ke tempat ini dengan penuh sukacita, dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami persembahkan ibadah pertama ini kiranya Tuhan berkenan, karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kali, bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami segera mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika kami meyakini Engkau setia dalam kehidupan kami. Itu tidak dapat kami ukur lewat kemampuan kami, tetapi ya Tuhan, izinkan pagi hari ini Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Semua jemaat yang ada di rumah, mari bersama-sama bersekutu bersama kami di tempat ini. Himpunkan semua seluruh isi keluarga yang ada di rumah. Bersama-sama kita mengambil bagian yang terpenting untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan selalu kita bersyukur, naikkan syukur kita terhadap Tuhan.
Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Cepat, Yesus. Amin. Mulutku, sekali lagi kita bersama-sama di atas segalanya. Katakan Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Bapa. Betapa gembiranya kami Bapa dan sukacitanya kami Tuhan saat Engkau membuka hatimu Bapa untuk kami masuk di dalamnya. Perkenankan kaki kami, tubuh, jiwa dan roh kami Bapa untuk masuk melalui lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima pujian kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya Bapa, saat kami menaikkan pujian kami Tuhan, ada kemenangan, ada kelepasan, dan ada pembebasan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Hari ini kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Ada api roh yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudara yang ada di rumah, mari kita bersama-sama bersorak kita di tempat ini. Haleluya. Ikuti tepuk tangan kami.
Nama Yesus pemenang. Siapa? Nama Yesus jawab. Langkah tangan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajar namanya. Roh Kudus mengangkat setiap hati. Mengaku dan mujizat terjadi. Menawi kuasamu, nyalakan hatimu, menyanyi ole oh oh ole oh oh ole oh oh, Tuhan kuasamu, nyalakan hatimu, menyanyi ole oh oh ole oh oh, keajaiban terjadi. Saudara percaya, saudara percaya, bahwa ajaran perjanjian yang ada. Haleluya. Semuanya di rumah sukacita. Bersama-sama dengan kami. Langkah tangan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus mengangkat setiap hati. Akan mujizat, akan mujizat terjadi. Menawi kuasamu, nyalakan hatimu,
Kami bersepakat Tuhan, kami berkomitmen Tuhan, bahwa tiada nama lain selain Engkau yang ada di surga. Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Jemaat katakan selain yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu yang katakan
bersyukur dan terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan sudah tolong kami sepanjang minggu lamanya hingga kembali pada minggu ini di ibadah raya pertama minggu ini. Tuhan, kami hadir dan sudah memuji, menyembah, menyenangkan, menyukakan hati Bapa. Tiba saat yang terindah bagi kami untuk duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi semua kami, memberikan hikmat kepada kami untuk dapat mencerna setiap kebenaran firman Tuhan. Terlebih khusus hamba-Mu yang berdiri, Engkau pakai menyampaikan firman Tuhan. Urapi secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara kami duduk mendengar firman Tuhan, ada satu oknum yang tidak pernah senang memberikan kami perhatian lain, mengalihkan perhatian kami ke tempat lain. Kami tolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi tinggalkan ruangan ini. Yang kami percaya hadirat Allah, suasana surgawi kami rasakan saat kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk para hamba Tuhan. Shalom. Shalom. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Apa kabar saudara pagi hari ini? Yang merasa luar biasa bisa lambaikan tangannya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur diberi kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita sepanjang bulan ini adalah pembaharuan komitmen dan kesetiaan. Sama-sama katakan pembaharuan komitmen dan kesetiaan. 2, 3. Iya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa komitmen, berbicara tentang komitmen adalah berbicara tentang janji atau perjanjian yang diadakan atau yang disepakati antara kedua belah pihak ataupun pada diri kita sendiri dan orang lain, yang bisa tercermin dalam sebuah tindakan kita. Saudara, dalam arti sederhananya saya mau katakan begini, bahwa komitmen adalah sebagai kesetiaan terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Itu sebabnya kalau kita membuat sebuah komitmen atau sebuah janji, perlu dipikirkan matang-matang. Mengapa? Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang keempat dan 5 dikatakan, jika engkau bernasar, ya, maka tepatilah. Coba kita buka dulu Pengkhotbah pasal 4 ayat yang pasal 5 ayat 4 dan 5. Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 dan 5. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ayat yang ketiga sebelumnya. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tetapi tepatilah nasarmu. Ayat yang 4. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 dan 5 ini, kalau di dalam Alkitab biasa dikatakan ayat yang ketiga dan 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Komitmen tertinggi adalah janji kita kepada Allah. Dan itu sebabnya saya katakan tadi bahwa
Komitmen pada diri sendiri itu tercermin daripada tindakan kita, ungkapan hati kita, perkataan kita kepada Allah. Itulah yang dikatakan dalam pengkhotbah nasar. Jadi kalau kita bernasar, maka hati-hati. Ya, jangan keburu-buru bernasar, jangan keburu-buru berjanji kalau tidak sanggup menepatinya. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak macam komitmen. Ya. Komitmen kepada Allah itu adalah komitmen tertinggi dan ini yang akan kita bicarakan. Tetapi ada juga komitmen kepada gereja sebagai warga jemaat. Ada komitmen kepada keluarga, kepada pasangan hidup kita. Komitmen kita kepada anak-anak seperti apa? Sebagai orang tua. Komitmen anak-anak kepada orang tua dan lain sebagainya. Demikian juga komitmen kepada instansi, perusahaan, pimpinan. Ya. Dan komitmen kepada dunia pendidikan jika kita adalah seorang siswa atau murid atau mahasiswa. Tetapi yang kita bicarakan pada hari ini adalah komitmen yang tertinggi, yaitu komitmen kita kepada Allah. Sebelumnya mari kita buka di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam kitab Kolose pasal 1 ini bahwa kita harus tetap teguh di dalam iman. Jangan mau digeser dari Injil. Rasul Paulus pernah berkata begini, aku khawatir kalau ada yang bergeser daripada Injil yang lain selain daripada Injil yang kami beritakan. Dan apabila ia beralih kepada Injil yang lain, maka terkutuklah ia. Itu di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7. Dan ini sebenarnya dua ayat ini adalah senjata kita sebenarnya bagi orang-orang percaya untuk berhadapan dengan saksi Yehova. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, komitmen tertinggi kepada Allah bukan saja menyembahnya, tetapi juga menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-13 sampai 15. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. 15. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudara, komitmen yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan orang percaya adalah jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati dan jiwa. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini maksud saya menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan perintah Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara kata sungguh-sungguh, ini saya tafsirkan seperti ikhlas. Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel menghimpunkan para tua-tua dan berkata begini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di ayat sebelumnya berkata, tetapi takutlah kepada Tuhan dan beribadahlah dengan tulus, ikhlas dan setia. Maksudnya apa? Tidak dipaksa-paksa. Amin. Beribadah itu tidak dipaksa-paksa. Mengasihi Tuhan tidak dipaksa-paksa, tidak harus didorong, diingatkan terus dan sebagainya, tetapi ikhlas. Lalu kemudian dalam masa-masa beribadah sungguh-sungguh, tulus. Dan ini komitmen yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka saya yakin percaya bahwa setiap orang percaya yang menjalani komitmen kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati. Seperti Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, 14, 15, kamu akan menjadi kenyang. Artinya di sana adalah mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Saudara, dalam proses perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali komitmen kita menjadi rapuh, menjadi goyah. Apa penyebabnya? Sehingga komitmen kita kepada Allah itu sering menjadi rapuh dan goyah. Akhirnya kita menjadi tidak bergairah lagi kepada Tuhan. Saya hanya tuliskan satu saja. Kata berat hati. Sama-sama katakan berat hati. Saya ceritakan satu pengalaman seorang pemuda. Ya. Seorang pemuda ini menganggur beberapa lama, lalu kemudian Bapak Ibu, ia mulai mengambil satu sikap untuk pergi ke pastori, minta dukungan doa kepada gembalanya. Tiba di pastori, lalu akhirnya ditemui oleh bapak gembalanya dan berkata, ada apa nak? Masuklah, ceritakan masalahmu. Dan dia berkata begini kepada pemuda, kepada bapak pendetanya, Bapak pendeta, tolong dukung saya dalam doa. Sudah sekian lama saya menganggur. Sampai saat ini beberapa lamaran yang saya sudah tujukan ke perusahaan-perusahaan sampai saat ini terhalang, tidak pernah ada jawaban. Sudah cukup lama lamaran tersebut saya kirim. Oh itu kan, kata bapak pendeta. Iya Pak pendeta. Lalu kemudian bapak pendeta mulai menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan sebelum berdoa. Setialah kepada Tuhan, taatlah beribadah, dan sebagainya dan sebagainya. Siapa pendeta? Dan akhirnya mereka mulai berdoa. Dengan semangat Pak pendeta mendoakan sampai tumpang tangan, pegang tangannya. Tangan ini diberkati Tuhan saat bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Singkat cerita, pemuda ini pulang dari pastori. Beberapa hari kemudian, Bapak Ibu, ia mulai mendapat panggilan dari lamaran yang dia kirim. Diterima di sebuah perusahaan yang besar. Lalu kemudian ia mulai bekerja dan terima gaji 1 juta 1 bulan. Karena apa? Percobaan. Ya, percobaan sudah. 1 juta 1 bulan. Dan dia dikatakan masuk percobaan ini 3 bulan. Jadi 3 bulan gajinya 1 juta. Dia mulai bersuka cita, dia mulai bergairah dan bersemangat, rajin gereja.
Ya. Bulan pertama terima gaji Bapak Ibu. Ya, karena salah satu pesan Bapak Gembala adalah kalau engkau diberkati kembalikan persepuluhanmu ya nak. Siapa pendeta? Jadi ke gereja rajin, bahkan mulai terjun pelayanan, dan ia mulai memberikan persembahan persepuluhannya, mengembalikannya kepada Tuhan. Ya, 1 juta persepuluhannya berapa? 100.000. Berjalan beberapa bulan waktu, ya, setelah melewati masa percobaan, ia kemudian dinaikkan menjadi karyawan tetap dan mendapat gaji UMK. Gaji UMK sekarang berapa? Kurang lebih 4 juta ya. Wah, lumayan gajinya. Semakin bergairah, terjun dalam pelayanan, bersemangat, bersukacita. Persepuluhannya 4 juta dikembalikan kepada Tuhan. Semangat saudara. 400.000 melayani Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun kemudian naik jabatan, foreman. Tahukah gajinya? 10 juta Bapak Ibu. Senang. Bekerja 1 bulan dapat gaji 10 juta. Pulang ke rumah, punya hitung. Untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk bayar hidup 1 bulan. Persepuluhannya 1 juta. Ada mulai bisikan datang. Tahukah itu? Ketika engkau bekerja pertama, gajimu sekian. Bahasa itu datang, dia dengar. Bisikan itu datang, sayup-sayup. Lalu kemudian dia mulai merenung. Iya juga ya, 1 bulan aku bekerja selama 3 bulan. Gajiku 1 juta. Ini sekarang 1 juta akan kukembalikan kepada Tuhan, gereja, masukkan ke peti persembahan. Saudara, ia mulai berat hati ketika ia mengingat bahwa persepuluhannya, pekerjaannya 1 bulan sejak dia awal bekerja. Berat hati. Lalu kemudian datanglah hari Minggu. Dia tidak membawa persepuluhan tersebut. Dia tinggalkan. Karena apa? Berat hati. Dia tidak mengingat komitmen yang sebelumnya. Siapa pendeta? Berat hati. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Senin dia berusaha datang ke pastori, bertemu dengan Bapak Gembalanya. Dan dia berkata, Bapak Gembala, saya ada masalah Bapak Gembala. Oh iya, ceritakan masalahnya apa? Saya melihat kelihatannya kamu sukses sekarang ini. Iya Pak. Lalu apa masalah? Bapak Gembala, ketika saya bekerja awal, saya punya gaji 1 juta. Sekarang persepuluhan saya 1 juta. Saya berat hati Bapak Gembala. Bapak Gembalanya bilang apa? Oh itu kan masalahmu. Gampang. Mari kita berdoa supaya engkau diturunkan kembali. Karena Tuhan berkuasa untuk menurunkan, Tuhan berkuasa untuk meninggikan, dan sebagainya. Pemuda ini langsung, oh tidak Bapak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, komitmen seringkali berubah, goyah dan rapuh karena ada kata berat hati. Berat hati beribadah, berat hati berdoa, berat hati memberi, berat hati senyum, dan berat hati lah. Segala sesuatu berat hati. Ini seringkali membuat komitmen seseorang itu rapuh, goyah. Dalam pembacaan kita dalam 1 Kolose pasal 1 ayat 23, jangan mau goyah dan mau tergoncang. Ini pesan Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya pemuda ini bertobat kembali. Dibaharui komitmennya kembali. Semakin tinggi pohon berdiri, naik, saya percaya bahwa angin itu akan semakin kencang menerpa dia. Demikian juga semakin kita diberkati, semakin setan juga bekerja lebih kencang untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Amin. Janji Tuhan, kamu akan mengalami keberkatan atau kenyang ketika kita hidup dalam komitmen tertinggi kepada Allah.
Seperti pesan gembala kepada pemuda tadi, setiap beribadah, rajin melayani, kembalikan persepuluhanmu. Tuhan pasti mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Itu digenapi. Walaupun di tengah perjalanan hampir goyah, komitmennya mulai rapuh karena berat hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana cara memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan? Mari kita kembali membaca di dalam 1 Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Cara memperbaharui komitmen. Saya akan ambil satu contoh saya sebagai sebuah teladan kehidupan dari tokoh Alkitab yang bernama Kaleb. Kaleb adalah satu asisten daripada Yosua yang sebelumnya juga diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang penuh dengan susu madu. Iya. Diceritakan bahwa Kaleb umurnya 40 tahun. Lalu kemudian ia mulai bergerak, disuruh Musa mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut bersama dengan Yosua dan 10 pengintai yang lain dari suku yang lain. Iya. Lalu kemudian saudara, ketika ia pulang membawa berita, 10 orang menyampaikan berita pesimis, berita negatif, mengakui bahwa di tanah Kanaan yang penuh dengan susu madu itu ada bangsa enak yang besar-besar, raksasa-raksasa yang bisa makan manusia. Tetapi Kaleb hatinya beda. Dan Kaleb pada waktu itu berumur 40 tahun Bapak Ibu. Dalam memulai pekerjaannya atau tugasnya, dia berumur 40 tahun. Dan dia menerima janji Tuhan yang luar biasa pada umur 85 tahun. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Kaleb berkata, kekuatanku masih sama seperti ketika aku berumur 40 tahun. Ada apa di sebalik daripada itu? Sehingga selama 45 tahun kekuatannya masih tetap sama dalam perjuangan menjalani kehidupan. Komitmennya kepada Tuhan tetap sama, komitmennya kepada pemimpinnya tetap sama, menjalankan tugas sehari-hari. Banyak tantangan, masalah, perjuangan yang harus dilewati. Ada 36 raja-raja yang harus dikalahkan untuk merebut tanah perjanjian tersebut. Bapak Ibu Saudara, ada apa di sebalik daripada itu? Yang pertama yang saya ingin tuliskan secara singkat saja, bahwa Kaleb memiliki iman yang teguh. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua dan bin Nun, Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Iman yang teguh, yang tidak mudah goyah, tidak digoncangkan oleh situasi dan kondisi. Walaupun dia sendiri melihat raksasa yang harus dihadapi, tapi ia hanya melihat dan mengerti bahwa Tuhan memberi Kanaan tersebut. Tuhan akan memberi Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Artinya daerah itu akan memberikan kesejahteraan, dan itu janji Tuhan buat mereka menguasai. Dan itu tidak pernah berubah
Kaleb tetap teguh imannya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti memberi. Amin. Walaupun harus berjuang dengan segenap kekuatan, nyawa taruhannya tidak jadi masalah. Yang penting maju terus. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan ini mungkin banyak masalah persoalan, tantangan yang besar di depan kita. Kekhawatiran bisa muncul. Kita mulai gundah gulana, gelisah. Tetapi ingat, Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus Kristus, itulah iman yang teguh. Pegang janji Tuhan bahwa Ia sanggup menolong. Amin. Yang kedua, secara singkat, bahwa Kaleb itu orangnya optimis, bukan pesimis seperti 10 orang lain. Kita akan maju dan mengalahkan mereka. Bilangan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan kata pasti. Dia tidak melihat kondisinya seperti manusia biasa seperti saya. Dia tidak melihat, memandang raksasa bangsa Enak yang ada di tanah Kanaan, penguasa. Tetapi dia memandang Allahnya yang besar, yang kuat, yang sanggup menolongnya untuk masuk ke tanah Kanaan. Itu sebabnya ia berkata, pasti mengalahkannya. Ini optimis, saudara. Makanya dalam menjalani kehidupan ini, hati-hati dengan perkataan. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Jadi kalau kita selalu berbicara pesimis, ya, takut, maka itulah yang akan menimpa kita. Kata kitab Ayub, ya, ketakutan, kekhawatiran, itu yang akan menimpa kita. Makanya jangan selalu ucapkan itu, tetapi ucapkanlah yang positif, yang optimis, ya, untuk terus maju di dalam Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, Kaleb mempertahankan kebenaran. Injil yang kita dengar jangan mau digeser kepada Injil yang lain. Kata Kolose pasal 1 ayat 23. Pertahankan itu. Saudara, di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 sampai 10, mari kita buka. Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Perhatikan bahwa pembelaan Tuhan nyata di dalam kehidupan Kaleb. Ia tetap mempertahankan kebenaran, mengingatkan kembali komitmen Tuhan terhadap bangsa Israel. Tuhan berkomitmen untuk apa? Menyertai, melindungi. Ini komitmen Tuhan kepada bangsa Israel. Demikian saudara, saya percaya bahwa komitmen Tuhan kepada saudara dan saya adalah tetap setia melindungi, menyertai sampai akhir. Amin. Ya. Kaleb tidak goyah berhadapan dengan bangsa Israel, sekalipun nyawa taruhannya. Ya. Walaupun harus lontari dengan batu, karena ia mempertahankan kebenaran. Bapak Ibu, seringkali mungkin kita diejek dan sebagainya. Tetapi mari saudara, kebenaran tetap kebenaran. Jika kita tetap berpegang pada kebenaran, saya yakin percaya pembelaan Tuhan pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Yang keempat,
Kaleb memiliki mental pemenang. Dan ini dibangun oleh sikap optimis dengan didasari oleh iman yang kokoh dan berjuang selama 45 tahun. Kekuatan dan semangatnya masih sama ketika umur 40 tahun. Artinya Kaleb tidak mudah menyerah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, saya yakin percaya dalam membaharui komitmen kita. Seringkali rapuh, seringkali goyah, seringkali kita mudah. Namanya manusia, ya ada kata-kata orang bilang manusia juga, pendeta juga manusia. Ya, saudara, kita ini memang manusia, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Mudah goyah, mudah rapuh dan sebagainya. Ya. Tetapi yakinlah, mari kita belajar dari sikap Kaleb, ya, untuk memperbaharui komitmen kita, tetap memiliki iman yang teguh, optimis dalam menjalani kehidupan ini, pertahankan kebenaran yang kita pegang, jangan mau digeser daripada Injil yang lain, dan milikilah mental pemenang, jangan mudah menyerah. Maka saya yakin percaya kita akan mengalami keberkatan dalam Bilangan pasal 11 ayat 15. Kamu akan kenyang, artinya diberkati selalu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tim musik pujian saya undang untuk masuk dalam penyembahan. Kita bangkit berdiri dan kita aminkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, kekuatan di hidupku, ku dapat dari Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Setia menopang. Ini komitmen Tuhan bagi kita. Berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
raih di dalam hati, agar iman kami tetap teguh dalam menjalani hidup ini, tetap optimis, dan kebenaran-Mu tetap kami pertahankan, sehingga kami tampil sebagai pemenang di hari besar. Berkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dan biarlah apa yang kami lakukan, kerjakan, usahakan, mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan yang akan kami beri dan yang masih tinggal pada kami. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan memberkati usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan, kerjakan. Tuhan pasti memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Samuel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat kuat. Dan sebelum memberikan persembahan, saudara bersyukur pada ibadah pertama ini di tengah-tengah kita ada para pejabat dari Kementerian Agama, dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltara. Ada baiknya kita mendengar dan kita juga mengenal beliau. Ada Bapak Dr. Ujung dan Ibu Rina. Kami berikan kesempatan, mungkin masih ada waktu 10 menit sebelum kita masuk di ibadah kedua nanti, kepada Bapak Dr. Ujung bisa memberikan beberapa hal. Shalom. Diakui puji nama Tuhan, Bapak Ibu kekasih, kesempatan yang terindah bagi kita hari ini dapat berjumpa. Dan secara pribadi kami dari kantor wilayah agama Provinsi Kalimantan Utara, khusus untuk bidang bimbingan, bersyukur dapat bertemu dan beribadah bersama umat Tuhan tempat ini. Ini semua ada pengaturan Tuhan. Sudah lama saya ingin untuk bersama-sama dengan jemaat Tuhan ini beribadah. Ya. Selalu tidak ada waktu, dan puji Tuhan, Tuhan mengatur waktu bagi saya pribadi dan kami dapat hadir bersama, karena kemarin kami menyambut kedatangan Pak Dirjen Bimbingan, dan puji Tuhan hari ini kami dapat hadir. Nah Bapak Ibu Saudara, saya singkat sampaikan, pesan dulu, saya tidak mau sampaikan pribadi kami dulu, pesan Tuhan dulu, dan terkait dengan firman Tuhan tadi saya menekankan itu, ada situ adalah ada komitmen, kemudian ada yang kata sambutan salam yang disampaikan di terakhir itu adalah itu mujizat. Nah Bapak Ibu Saudara, landasan kehidupan kita umat Tuhan dalam bahasa orang kantor itu juknis. Seluruh anggaran dilaksanakan keluarga itu tidak ada sama selain juknis. Nah kehidupan kita itu harus dilandasi dengan juknis firman Tuhan bagi kita. Apa harus kita lakukan? Nah kaitan komitmen tadi, komitmen kita sebagai anak Tuhan, siapapun dia, jabatan apapun dia, merek kerja apapun dia harus bertanggung jawab dan wajib hukumnya untuk melaksanakan apa yang Yesus rindukan di dalam doanya dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan ayat 21 dan 20. Di sana dua kali disebutkan situ kerinduannya itu adalah supaya semua mereka menjadi satu. Nah, menjadi satu situ adalah Yesus ingin kehidupan umat Tuhan adalah hidup dalam kesatuan atau kerukunan. Nah, Yesus ingin umat Tuhan itu hidup dalam kerukunan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, kami sebagai Bimas Kristen, tugas kami adalah supaya umat Tuhan ini hidup rukun sebagai anggota tubuh Kristus. Nah itu soalnya Bapak Ibu Saudara kasih, merek apapun gerejanya, Tuhan tidak pernah melihat merek gereja, karena gereja tidak menyelamatkan kita, itu adalah pribadi kita yang Tuhan yang menyelamatkan. Nah gereja itu adalah sebagai kelompok ekspresi kita menyembah Tuhan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengikuti harapan dan doa Yesus itu dalam Yohanes 17 itu supaya mereka menjadi satu. Nah bagaimana kesatuan itu akan terwujud? Tadi sudah Pak Pendeta sebagai satu adalah dasar adalah hati. Nah, ada dua hal di situ yang
tapi berbeda. Nah, untuk memelihara kesatuan dan kerukunan itu, harapan Yesus adalah pertama harus ada kerendahan hati. Tidak akan pernah kesatuan, tidak akan pernah kerukunan itu akan terwujud kalau tidak ada kerendahan hati antara satu dan lain. Nah, kalau bicara kerendahan hati artinya apa? Kerelaan, kesiapan untuk mendorong orang, menyediakan kesediaan kita orang lain lebih tinggi dari kita. Nah, lalu lawannya adalah iri hati. Kalau orang lihat lebih tinggi melewati dia, dia tidak mau, lalu usahakan turunkan jatuh dia, itu namanya iri. Jadi dua hal ini, kerendahan hati dan iri hati, dua hal yang ada katanya hati tapi hal yang sangat berbeda. Nah, Tuhan rindu dalam kehidupan kita, komitmen kita adalah untuk memelihara dan terus mewujudkan kerinduan Yesus dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, adalah hidup dalam kesatuan. Kesatuan Tuhan Yesus itu bukan kesatuan satu organisasi, tapi kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, itu sebenarnya kalau kewajiban kita, saya katakan awal tadi, wajib hukumnya kita hidup mengikuti juknis doa Tuhan Yesus itu untuk menjaga, memelihara kesatuan kerukunan umat Tuhan, kesatuan dan kerukunan anggota tubuh Kristus. Gereja yang ada sana yang berbeda dengan gereja sini, itu adalah bagian dari kita, anggota tubuh Kristus. Kita tidak akan pernah sirik melihat di sana itu berbeda cara kita melihatnya. Kalau kita melihat dengan mata melotot itu berarti kita tidak senang dengan dia. Nah, mari di depan kita, kalau lihat di sana lebih hebat, itu berarti kita lihat dia. Oh, berarti dia itu adalah kaki, berarti saya di tangan. Itu anggota tubuh Kristus berbeda penempatan dan fungsinya berbeda, tapi dalam satu kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, kalau ada gereja lain sana lebih hebat, ada kelihatannya maju, relakan lihat untuk berkembang, itulah dia. Itu berarti dia adalah tangan atau juga bagian tubuh yang lain. Kita ada posisi kita masing-masing. Nah, jangan pernah kita iri kalau ada gereja lain yang mulai maju, mulai hebat. Kita bersyukur terus memberikan dorongan dan kita jalin kerjasama dengan mereka. Apa rahasianya bisa hebat? Maju. Itu yang kita lakukan sebagai umat Tuhan. Nah, mari kita jangan ada iri hati itu. Jadi iri hati itu memecah belah hubungan satu dengan lain. Nah, apa pentingnya kita hidup dalam kesatuan dan kerukunan? Mazmur 133 di sana tadi ada kata situ yang terakhir adalah mujizat. Mujizat itu harapan kita adalah bagian dari berkat Tuhan bagi kita. Nah, bagaimana berkat itu akan dicurahkan bagi kita? Jangan kita berharap berkat dan mujizat itu luar biasa kita alami. Kalau kita terhidup dalam kesatuan atau kerukunan. Tuhan katakanlah Mazmur 133 itu, di mana ada kerukunan, di sanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Diambil gambaran itu seperti Gunung Hermon, itu Gunung Hermon di Israel, itu gunung yang tinggi. Nah, semua dataran tinggi tatkala es di sana yang mencair, itu dia tidak pernah akan ke lain, terus turun ke dataran rendah. Nah, itu gambarannya, di mana ada kerukunan umat Tuhan, di sanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau keluarga kita, kalau jemaat Tuhan ingin diberkati, kalau seluruh umat Tuhan diberkati, mari kita pelihara dan hidup dalam kesatuan dan kerukunan umat Tuhan. Nah, itu pesan firman Tuhan yang disampaikan, menambah Bapak Pendeta tadi, ini bukan dua kali, tapi menyambung dari yang disampaikan Bapak Pendeta. Nah, itulah tanggung jawab kami menyampaikan untuk supaya umat Tuhan, gereja Tuhan adalah sebagai anggota tubuh Kristus harus hidup dalam kesatuan dan kerukunan. Nah, itu pesan firman Tuhan. Nah, kemudian disampaikan tadi, ya izinkan kami perkenalkan diri kami, tersebutkan tadi, itu saya namanya Uluk Ujung, dipercayakan di kantor wilayah sebagai kepala bidang Bemerkesen. Nah, karena kita di wilayah itu adalah bidang, maka kita memiliki 3 kepala seksi. Nah, kepala seksi yang pertama itu adalah namanya kepala seksi pendidikan, kepala seksi penyuluh. Nah, bulan hadir sama saya namanya jemput Pak Dirjen tadi, Ibu Marjus Lina John. Nah, ibunya kepala seksi penyuluh dan budaya keagamaan. Kemudian ada satunya kepala sesi kelembagaan itu kalau di Tarakan sebenarnya namanya Okmen Ibu. Nah, dia itu yang kepala sesi kelembagaan dan sistem informasi. Kemudian yang ketiga adalah kepala sesi pendidikan itu Pendeta Lukas.
Nah itu 3 seksi itu yang ada di Bimbel Kristen yang melayani, karena tugas pokok Bimbel Kristen itu adalah 2 fungsi urusan agama dan fungsi pendidikan. Makanya di kantor itu 2 urusan itu dilayani, dibina, urusan agama dan juga urusan pendidikan. Pendidikan itu luas, itu baik lembaganya maupun juga personilnya, tenaga pendidikannya itu yang dibina. Nah itu keberadaan kita di wilayah. Jadi kita di ruangan itu hanya 6 orang. Ya. Saya kepala bidang, 3 kepala sesi, 3 staf. Jadi kami 6 anggota, kemudian saya 1, kami 7 orang. Nah, Tuhan, itulah keberadaan kami di wilayah. Terus dukung kami dalam doa. Di kami di sana karena Bapak Ibu sifat Tuhan dan kita bermitra. Jadi jangan pernah pikir bahwa kami ini adalah atasan, bos, bukan. Itu adalah Kementerian Agama dan kaitan dengan kerja Bimbel Kristen, itulah kita mitra. Nah, jadi itu sebanyak pelayanan yang kita lakukan adalah membina umat Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita terus melaksanakan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, memelihara, menjaga kesatuan. Doa Tuhan Yesus tadi, jangan pernah doa Yesus tidak kita laksanakan. Pelihara dan hiduplah dalam kesatuan dan kerukunan. Supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Dr. Ulu dan Ibu Rina. Kemarin kami sama-sama mendampingi Bapak Dirjen Bimas Kristen. Kita akan meninjau Christian Center, berdoa supaya cepat selesai dan kita fungsikan dengan baik. Dan tadi konteksnya adalah untuk kerukunan juga. Baik, mari kita akan berikan persembahan, beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami memuji
pemeluklah dan terimalah. Kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatan, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil, dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, bahkan melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus berkati kita semua.